Halo semuanya, kembali lagi dan selamat datang di channel Rewind Movie. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Happy New Year tahun 2014, meskipun New Year masih 2 bulan lagi. Dan daripada penasaran, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang sedang tarung lumpur bernama Charlie, tidak pakai ST12. Dengan perutnya yang ekpek, tentu Charlie bisa saja mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Tapi karena sudah terjadi pengaturan skor yang mengharuskan Charlie kalah dalam pertarungan ini, mau tidak mau dia harus menerima berbagai serangan sampai dinyatakan kalah. Tapi ketika orang tuanya sudah dihina oleh lawannya dengan mengatakan kalau ayah Charlie adalah seorang pencuri, anak mana yang akan terima saat orang tuanya dihina? Sehingga Charlie masa bodoh dengan pengaturan skor yang kemudian Charlie memukuli lawannya hingga tak mampu bangun dari kubangan lumpur. Charlie, berkismat se loser. Di kediamannya, Charlie menyaksikan berita saat seorang pria bernama Charan Grover sedang mengadakan konferensi pers, di mana Charan ini adalah pemilik perusahaan keamanan bernama Shalimar International yang dipercaya untuk menyimpan berlian senilai 50 juta dolar. Perangkas Shalimar sendiri berada di Hotel Atlantis di Dubai dan kabarnya berlian tersebut akan dibawa ke sana saat diadakannya kompetisi World Dance Championship atau kompetisi tari-tarian. Dari tatapannya terlihat Charlie menyimpan dendam pribadi pada Charan dan Charlie sudah menyusun rencana untuk mencuri berlian tersebut. Untuk menjalankan rencananya, Charlie merekrut temannya bernama Jack, seorang tentara yang sekarang sudah pensiun akibat masalah pendengaran yang dialami saat bertugas. Selanjutnya seorang chef cracker bernama Tammy, tapi kalau yang ini bukan teman Charlie, melainkan teman ayahnya. Tapi entah berapa banyak susuk yang dipakai Tammy atau berapa banyak dukunnya, karena semua ibu-ibu komplek terpesona dengan ketuaan Tammy. Selanjutnya, Charlie akan merekrut seorang hacker yakni keponakan Jack bernama Rohan. Meski di dunia nyata Rohan tidak memiliki teman dan dianggap seorang pecundang, tapi di dunia internet apalagi soal retas-meretas dia adalah ahlinya. Yang hal itu dibuktikan ketika dia dipermalukan oleh dua wanita di sebuah klub. Rohan pun menghentikan musik si DJ hanya melalui sebuah iPad. Sama seperti manusia pada umumnya, Jack sangat sensitif jika ada orang yang menghina ibunya. Tapi poinnya bukan di situ, melainkan Charlie memfitnah bodyguard dengan mengatakan kalau si bodyguard menghina ibu Jack, mengingat Jack mengalami masalah pendengaran sehingga dia percaya saja dengan perkataan Charlie yang hal itu Charlie lakukan untuk menyelamatkan Rohan dari bodyguard tersebut. Tanpa ada yang membantu, Jack menghadapi semua bodyguard seorang diri dengan pertarungan yang sangat-sangat realistis sekali. Bahkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membela diri, tapi khusus di negara Vrindavan. Berikutnya, Charlie merekrut seorang pria bernama Nandu yang diduga sangat mirip dengan anak Charan Grover, di mana peran Nandu akan sangat penting dalam menjalankan rencana mereka. Untuk itu, sebelum menjalankan rencana pencurian berlian dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, Charlie menjelaskan gambaran dari ruangan tempat menyimpan berangkas Shalimar, di mana ruangan itu dilengkapi dengan keamanan biometrik yang hanya bisa dibuka oleh satu orang, yakni Vicky Grover, anaknya Charan Grover.
Berlian dengan harga 50 juta dolar tentu memiliki keamanan berlapis, dimulai dari sepanjang koridor menuju ruang penyimpanan berangkas Shalimar dijaga oleh pasukan komando khusus, lalu pintu masuk dengan keamanan biometrik hanya bisa dibuka dengan sidik jari Vicky Grover, kemudian mereka harus melewati pelindung laser bertegangan tinggi, setelah itu barulah mereka berada tepat di depan berangkasnya, tapi harus memecahkan kode berangkas tersebut yang memiliki 110 juta kombinasi. Setelah pintu berangkas Shalimar berhasil dibuka, maka mereka memiliki waktu 5 menit untuk kabur sebelum pintunya kembali tertutup. This is the world famous Shalimar safe. फिर भी नहीं खुलेगा। शालीमार से आपके हीरे मेरा अलावा और कोई निकाल ही नहीं सकता। Rupanya ruang tempat penyimpanan Shalimar memiliki satu kelemahan, yaitu bekas ventilasi udara, yang hal itu diketahui karena Charlie adalah salah satu pekerja yang membuat ruangan tersebut. Nantinya Nandu ditugaskan menyamar sebagai Vicky Grover dengan membawa sidik jarinya untuk masuk. Setelah itu Nandu dapat membuka pintu ventilasi dari dalam menggunakan sebuah kunci yang sudah disiapkan agar Charlie dan Tammy dapat masuk melalui salah satu kamar di Hotel Atlantis. Tapi masalahnya, semua kamar yang ada di Hotel Atlantis sudah di-booking untuk peserta yang ikut dalam kompetisi tari-tarian, sehingga satu-satunya cara agar mereka mendapatkan kamar itu, mereka harus ikut dalam kompetisi mewakili tim India. Tapi sebelum itu mereka juga harus bersaing dengan tim-tim lain di negara mereka yang hasilnya akan ditentukan oleh voting. WDC इंडिया का विनर वोट से डिसाइड होगा। रोहन अपने कंप्यूटर से मैक्सिमम वोट्स हमारे खाते में लेकर आएगा। Singkat cerita, Nandu yang penasaran kemudian menanyakan apa alasan yang membuat Charlie begitu bersemangat dalam menjalankan misi pencurian ini. Charlie menjelaskan kalau dulu bokapnya bernama Manohar dan Tammy adalah rekan kerja yang membuat sistem keamanan untuk penyimpanan berlian, hingga suatu ketika seorang pedagang berlian yakni Charan Grover meminta Manohar membuat keamanan paling canggih dari sebelumnya, yang kemudian Manohar menamakan berangkas itu dengan Shalimar. Setelah berangkas itu selesai, Charan mengirimkan berlian pertamanya bernilai 20 juta dolar untuk disimpan dalam berangkas tersebut. Lalu Manohar meminta Charan merubah kombinasi berangkas sekaligus mengganti sidik jarinya agar tanggung jawabnya selesai. Namun Charan justru menyuguhkan minuman yang sudah dicampuri dengan obat bius kepada Manohar lalu mengambil semua berliannya. Alhasil Manoharlah yang dituduh telah mencuri berlian tersebut, sehingga dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena polisi menemukan sidik jarinya pada keamanan biometrik. Dan Manohar tidak diizinkan bertemu dengan seorang pun kecuali pengacaranya. Setelah mendengar cerita Charlie, Nandu pun semakin bersemangat, di mana dia meminta temannya bernama Mohini mengajari mereka menari. Awalnya Mohini sempat menolak, tapi ketika melihat Charlie, seketika Mohini berubah pikiran dan bersedia mengajari mereka. Sambil menunggu Mohini datang, Charlie memberikan pidato singkat kepada rekan-rekannya, bahkan dia sempat menghina Mohini yang tanpa Charlie sadari kalau Mohini sudah berada di belakangnya dan mendengar semua penghinaan Charlie. Mam. Mengetahui Mohini menyukai orang yang bisa berbahasa Inggris, Charlie pun meminta maaf dan membujuknya dalam bahasa Inggris, sehingga dengan mudahnya Mohini memaafkan Charlie yang padahal dia sudah dihina. Tapi berhubung ini film, Mohini pun memaafkan atas keteledoran Charlie. Dan Mohini menjadi salah satu anggota mereka untuk mengikuti kompetisi tersebut. 9 बज गए 9 रिहर्सल का टाइम हो गया। विशाल सर, ये आपको हमारी पोजीशन। Singkat cerita, setelah mengancam akan menyebarkan video juri ketika mereka sedang cosplay ragil, kini tim yang mereka namakan dengan tim Diamond itu berhasil masuk 5 besar, yang selanjutnya dari 5 tim itu hanya ada satu tim yang akan dipilih dengan cara di voting, sehingga di sini keahlian Rohan sangat diperlukan dengan meretas sistem voting tersebut agar mereka terpilih sebagai tim yang mewakili India di Dubai.
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Setibanya di Hotel Atlantis, Charlie, Tammy, Rohan, dan Jack nanti malam akan menghadiri undangan di pesta yang diadakan oleh Charan Grover untuk menyambut para peserta, sementara Nandu tidak dibolehkan ikut karena wajahnya mirip dengan Vicky Grover. Dan untuk Mohini, lagi-lagi Charlie mengeluarkan kata-kata kurang pantas yang hal itu kembali didengar oleh Mohini. Di pesta ketika semua orang sedang berdansa sambil menikmati alunan musik, tiba-tiba Mohini datang dengan pakaian khas Indianya yang seketika membuat setiap pasang mata di ruangan itu tertuju pada Mohini. Sampai saat ini, Mohini belum mengetahui tujuan sebenarnya Charlie dan kawan-kawan mengikuti kompetisi ini, yang hal itu dibuktikan ketika Vicky Grover mendatangi mereka. Mohini menganggap kalau dia adalah Nandu. Beruntung Vicky tidak mencurigai mereka. How about a drink, darling? No. इंग्लिश बात है जैकास? Tak lama Charan Grover pun datang, lalu sebagai warga negara yang baik mereka pun menghampirinya. Namun Charan merespon mereka dengan sinis karena dia tidak yakin tim dari negaranya akan keluar sebagai pemenang. Perlu diketahui sampai saat ini Charan juga belum mengetahui kalau Charlie adalah anak dari Manohar yang telah menyusun rencana untuk membalaskan dendam atas perlakuan Charan terhadap ayahnya. कहते हैं जो नजरें नहीं मिलाते वो चोर होते हैं। मैं लवली हो गया नाम देता है तुम्हें खा जाओ। Keesokan hari sambil berkhayal Charlie menjelaskan rencana mereka selanjutnya. Pertama, Rohan akan memberikan kamar yang memiliki ventilasi menuju ruang Shalimar kepada tim mereka. Setelah itu Rohan akan memancing Vicky menuju lift yang di situ sudah ada Jack dan Nandu untuk membius Vicky dan mengambil sidik jarinya. Selanjutnya, dengan sidik jari itu Nandu memasuki ruang Shalimar lalu membuka dinding ventilasi agar Charlie dan Tammy dapat masuk. Sehingga ketika tim mereka tereliminasi, saat itulah mereka pulang kampung dengan membawa berlian tersebut. Terdengar simpel kan? Tapi tidak semudah itu, bro. Genius, pure genius. Dad हमेशा कहते थे, keep it simple. Saat semua tim sedang latihan di rooftop gedung, Charlie terlibat perkelahian dengan kapten tim Korea yang merasa kalau Charlie telah ikut campur dalam latihannya ketika Charlie menghalanginya melakukan kekerasan kepada anggota timnya sendiri. Alhasil semua orang menghentikan latihannya untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan Charan juga sempat melihatnya dan menyuruh pihak penyelenggara menempatkan tim India melawan tim Korea di semifinal. Pertarungan pun semakin beradrenalin ketika mereka bertarung tepat di pinggir gedung, namun Charlie masih memiliki hati nurani dan memutuskan menyelamatkan lawannya yang hampir saja jatuh dari gedung tersebut. Setelah beberapa tim selesai tampil, kini giliran tim India dan tim Korea yang akan bersaing di atas panggung, di mana para penonton cukup terhibur melihat tarian mereka. Tapi ketika melihat salah satu anggota tim Korea akan jatuh dari posisinya, dengan cepat Charlie pun menyelamatkan bocah tersebut, sehingga atas tindakannya itu tim mereka mendapat respect dari penonton dan juga tim-tim lain. Kemudian mereka kembali pada rencana di mana Rohan menelpon Vicky dengan mengatakan ada seorang wanita yang sedang menunggunya di sebuah kamar. Namun ketika Vicky sedang berada di dalam lift, mereka mendengar percakapan Vicky di telepon kalau berlian tersebut belum sampai, mengingat banyaknya surat-surat yang harus diurus dan berlian itu akan tiba pada saat acara final tepat pada malam tahun baru. Yang hal itu membuat Charlie dan kawan-kawan sangat kecewa. 6 महीने नहीं रोहन, 8 साल। Kekecewaan temannya tentu tidak sebanding dengan rasa kecewa Charlie yang telah menantikan momen balas dendam ini selama 8 tahun. Tapi sekarang mau tidak mau mereka harus sedikit bersabar sambil merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Dengan raut wajah penuh kecewa itu, mereka menghadiri pengumuman siapa saja yang akan lolos ke babak berikutnya, di mana Charon mengisyaratkan kalau mereka tidak akan lolos. Namun siapa sangka, berkat aksi Charlie yang mementingkan keselamatan tim rival dibanding penampilan mereka, juri memutuskan kalau tim India lolos ke babak final. Gave up on their own performance to help a rival team is Team India. Sejak saat itu, seketika nasib mereka berubah 180 derajat dari yang tadinya dianggap memalukan dan tidak pantas berada di sana. Kini mereka dipuji-puji berkat tindakan Charlie yang mungkin tidak seberapa tapi memberikan dampak yang luar biasa. Tak hanya itu, kini mereka pun dikenal di seluruh dunia dan memiliki banyak fans yang sangat mengidolakan Charlie dan kawan-kawan. Di sini Tami meminta Charlie untuk jujur kepada Mohini dan menceritakan tujuan mereka yang sebenarnya. Namun Charlie menolak karena dia menganggap jika Mohini mengetahui rencana mereka, maka sudah pasti Mohini akan melaporkan mereka ke polisi. Dan lagi-lagi, rupanya Mohini sudah berada di belakangnya dan mendengar semua ucapan Charlie, sehingga dengan terpaksa Charlie pun menceritakan semuanya. Yeah, so please give me a chance. Fakta pun terungkap bahwa sebenarnya ayah Charlie tidak lagi di penjara, melainkan dia sudah tewas akibat bunuh diri. Alasan ayah Charlie bunuh diri karena dia merasa sudah tidak ada lagi harapan setelah mengetahui pengacaranya disuap oleh Charan yang membuatnya harus menerima hukuman 12 tahun penjara untuk tindakan yang tidak dia lakukan. Mendengar itu, Tami dan Jack menawarkan diri untuk membunuh Charan, tapi bukan itu yang diinginkan Charlie, melainkan Charlie ingin Charan merasakan bagaimana tegasnya hukuman di Dubai saat kekuasaannya tidak lagi dibutuhkan dan tidak dapat menyelamatkannya. कोई बताएगा मेरे को क्या करना? The diamond Zahir. Setelah berlian itu tiba, malam harinya ketika tim lain sedang tampil, mereka mulai menjalankan rencana, di mana kali ini Mohini yang bertugas merayu Vicky dan membawanya ke dalam lift yang di situ sudah ada Jack dan Nandu untuk membius lalu mengambil sidik jarinya. Berbekal sebotol khamar, Nandu mulai melewati penjaga hingga dia berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan Salimar yang kemudian Rohan meretas CCTV agar penjaga tidak mengetahui kalau Nandu sedang berada di sana. Sementara itu, Charlie dan Tami main seluncuran di saluran ventilasi menuju ruangan Salimar. Right on top of you. Charlie. Setelah Charlie dan Tami masuk, Nandu pun keluar lalu Rohan menonaktifkan pelindung laser, sementara Jack ditugaskan mengganti saluran oksigen dengan saluran air yang akan dimasukkan ke dalam Salimar. Kemudian giliran Tami yang akan fokus dengan keahliannya sebagai seorang safecracker untuk membuka Salimar. Bahkan karena terlalu memaksakan pikirannya, Tami pun sempat step selama beberapa detik, tapi akhirnya Tami berhasil memecahkan kode berangkas Salimar. Tak disangka rupanya masih ada satu keamanan lagi yang harus mereka lewati sebelum menyentuh berlian tersebut, karena berlian itu diletakkan dalam sebuah kotak kaca dengan sandi 7 digit yang jika sandinya salah maka alarm pun akan berbunyi. Di saat Charlie sedang memikirkan sandinya, mereka semua malah membuat Charlie tidak fokus karena waktu mereka tinggal 1 menit lagi sebelum pintu Salimar tertutup. Tapi tiba-tiba Charlie teringat dengan perkataan hanya Charlie yang bisa membuka brankas ini, sehingga Charlie pun memasukkan namanya dan saat itu juga Vicky pun tersadar lalu langsung menemui ayahnya yang memaksa mereka harus menjalankan rencana kedua yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Charlie, di mana mereka semua akan berkumpul di sebuah dermaga untuk pergi meninggalkan Dubai. Namun Mohini tidak mengetahui rencana itu karena dia hanya diberitahu rencana pertama.
Setelah pintu Shalimar tertutup, Jack mengalirkan air melalui saluran oksigen agar Charlie dan Tammy dapat mencapai langit-langit Shalimar untuk menempelkan bom dan keluar dari sana. Merasa ada yang tidak beres, Charan memeriksa berlian-berliannya dan ya, semua terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, tapi tentu saja berliannya sudah berpindah tempat. Namun satu kesalahan Nandu karena dia lupa memasang salah satu baut dinding ventilasi yang hal itu diketahui oleh Charan. Sementara itu, ketika mereka semua akan pergi, Rohan melaporkan kalau Mohini tidak ikut dengan mereka karena dia tidak ingin mengecewakan banyak orang yang sangat menantikan penampilan dari tim India. Siapa sangka, rupanya Rohan juga memutuskan tampil menemani Mohini, begitupun dengan Tammy yang sempat ditahan oleh Jack hingga mereka sempat terlibat perselisihan. Ketika memeriksa kamar tim India, mereka justru tidak menemukan salurannya karena Charlie sudah tahu kalau dia tidak akan keluar melewati jalan yang sama, sehingga dia menyuruh Rohan menutupi saluran tersebut dengan tembok palsu untuk antisipasi. Saat tim India tampil, terlihat Mohini hanya solo yang membuat Charan yakin kalau Charlie dan kawan-kawan telah kabur. Namun siapa sangka, Tammy, Jack, dan Nandu pun datang. Tapi setelah penampilan mereka selesai, mereka justru sedih melihat penonton yang sangat menantikan penampilan Charlie. Tapi हम इस देश के वासी हैं, आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है. iya, mereka semua kembali tampil untuk menjaga nama baik serta kehormatan negara dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang selama ini telah mendukung mereka. Sementara di luar, polisi pun datang untuk menangkap Charan dan Vicky atas hilangnya berlian-berlian tersebut. Seperti kata peribahasa sambil menyelam minum air, itulah kata yang pantas untuk menggambarkan Charlie dan kawan-kawan sekarang ini, karena mereka tidak hanya mendapatkan berliannya tapi juga berhasil memenangkan kompetisi bergengsi tersebut. Sebelum polisi membawa Charan dan Vicky, Charlie pun menghampirinya lalu menanyakan, sudah berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk menyuap kekalahan kami? $1 juta, 5 juta, 10 juta, atau 50 juta dolar? Kemudian Charlie mengungkapkan kalau dia adalah anak dari Manohar dan Charlie juga memberikan sebuah pisau kepada Charan, di mana pisau tersebut digunakan ayahnya saat bunuh diri. Berdasarkan rencana, mereka akan memasukkan berlian itu ke dalam minuman yang dibawa Charlie untuk melewati pemeriksaan, tapi justru petugas membuang minuman tersebut yang seketika membuat mereka sangat terkejut. Namun rencana tersebut hanya berlaku jika mereka tereliminasi, tapi berhubung mereka juara, sebelum berangkat Charlie sudah menempelkan berlian itu pada piala mereka. इस ट्रॉफी में कब तक लग रहेंगे? Dengan berlian itu, kini Jack menjadi seorang sutradara, Rohan mulai jadi seorang playboy, Tammy tetap saja diidolakan oleh ibu-ibu komplek, Nandu ya jelas dia berfoya-foya. Sementara Mohini mewujudkan impiannya mendirikan sekolah tari, dan untuk Charlie, dia melamar Mohini dengan berlian tersebut dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.